Saya Nazia Kirana Hikari dengan NPM akhir 217. Perkenalkan, nama saya Rekta Leodwanisa dengan NPM akhir 402. Perkenalkan, nama saya Yasin Tati Nuraini dengan NPM akhir 330. Perkenalkan, nama saya Makna Rinjadi dengan NPM akhir 248. Perkenalkan, nama saya Maria Angela dengan nomor NPM akhir 70. BCA ini didirikan pada 21 Februari 1957 yang awalnya ini berasal dari perusahaan tekstil yang bernama NV Perseroan Dagang dan Industri Semarang Knitting Factory yang didirikan pada tahun 1955 pada tanggal 10 Agustus. Pada tahun 1975, nama perusahaan ini resmi diganti menjadi Bank Sentral Asia. Pada era krisis moneter, Bank BCA ini sempat diambil alih oleh pemerintah melalui Badan Penyihatan Perbankan Nasional. Setelah restrukturisasi, PT BCA ini mayoritas sahamnya itu dimiliki oleh PT Dwi Muria Investama Andalan. PT Dwi Muria ini dimiliki oleh Robert Budi Hartono dan juga Bambang Hartono dari Grup Jarum. Baik, selanjutnya yaitu saya akan menjelaskan apa itu liabilitas. Nah, liabilitas itu adalah utang atau kewajiban perusahaan kepada pihak lain yang harus dibayar di masa depan. Dan biasanya utang ini itu muncul karena perusahaan sebelumnya telah melakukan transaksi seperti membeli barang tapi belum dibayar atau meminjam uang dari bank. Lalu jenis-jenis liabilitas atau utang ini dibagi menjadi dua jenis. Yang pertama itu ada liabilitas jangka pendek atau liabilitas atau utang lancar. Nah, utang lancar ini adalah utang yang harus dibayar dalam waktu kurang dari satu tahun. Nah, contohnya itu ada utang usaha, gaji yang masih harus dibayar, atau utang pajak, pendapatan diterima di muka, atau bagian utang jangka panjang yang jatuh temponya itu dalam waktu 1 tahun. Lalu selanjutnya yaitu ada liabilitas jangka panjang atau Pembahasan yang selanjutnya yaitu analisis liabilitas lancar atau current liabilities. Nah, seperti yang sudah dijelaskan oleh teman saya yang sebelumnya bahwa liabilitas itu ada dua jenis yaitu lancar dan tidak lancar. Maka di slide ini saya hanya menjelaskan untuk liabilitas lancarnya saja karena menyesuaikan dengan materi yang sedang dipelajari. Dalam laporan keuangan milik Bank BCA, ada 11 akun liabilitas lancar. Yang pertama, simpanan dari nasabah yang merupakan dana yang dipercayakan oleh masyarakat atau di luar bank kepada bank berdasar perjanjian penyimpanan dana. Nah, akun ini diklasifikasikan sebagai akuran liabilities karena jatuh temponya tertulis lebih dari 3 bulan sampai 1 tahun. Yang kemudian kedua, dana simpanan syariah yang diartikan sebagai simpanan pihak lain dalam bentuk giro, wadiah dan tabungan wadiah. Giro wadiah digunakan sebagai instrumen pembayaran dan dapat ditarik setiap saat melalui cek dan biliet giro. Akun ini diklasifikasikan ke jenis current liabilities karena jatuh temponya kurang dari 1 tahun. Ketika simpanan dari bank lain terdiri dari liabilitas terhadap bank lain baik lokal maupun luar negeri dalam bentuk giro, tabungan, deposito, berjangka, dan interbank money. Nah, akun ini tergolong current liabilities karena jatuh temponya tertulis 1 bulan sampai 3 bulan. 4, yaitu liabilitas keuangan diklasifikasikan sebagai liabilitas keuangan yang diukur pada nilai wajar melalui laba rugi jika diperoleh atau dimiliki untuk tujuan dijual atau dibeli kembali dalam waktu dekat atau jika merupakan bagian dari portofolio instrumen keuangan tertentu yang dikelola bersama dan terdapat bukti mengenai pola ambil untung dalam jangka pendek yang terkini. Akun ini tergolong current liabilities karena jatuh temponya 3 bulan sampai 1 tahun. Kelima, yaitu utang akseptasi, yaitu utang yang diberikan oleh lembaga keuangan yakni bank untuk proses ekspor atau impor sebagai penjamin pembayaran. Utang ini diklasifikasikan sebagai liabilitas keuangan yang diukur pada biaya perolehan diamortisasi. Keenam, yaitu efek-efek yang dijual dengan janji dibeli kembali atau repo disajikan sebagai kewajiban sebesar harga pembelian kembali yang disepakati dikurangi beban bunga yang belum diamortisasi. Efek yang dijual tetap dicatat sebagai aset dalam laporan posisi keuangan konsolidasian karena secara substansi kepemilikan efek tetap berada pada pihak grup sebagai penjual. Efek-efek yang dijual dengan janji dibeli kembali atau repo diklasifikasikan sebagai liabilitas keuangan yang diukur pada biaya perolehan diamortisasi.
Akun ini tergolong kurang liabilitis karena jatuh temponya di laporan keuangan tertulis 1 bulan. Ketujuh, utang pajak, yaitu pajak yang masih harus dibayar termasuk sanksi administrasi berupa bunga, denda atau kenaikan yang tercantum dalam surat ketepatan pajak atau surat sejenisnya berdasar perundang-undangan perpajakan. Nah, utang pajak harus dibayarkan oleh perusahaan selama kurang dari 1 tahun. Jadi utang pajak masuk di kurang liabilitis. 8. Pinjaman yang diterima yang merupakan dana yang dipinjamkan oleh bank dari pihak lain seperti bank lain. 9. Liabilitas pajak tanggungan, yaitu jumlah pajak penghasilan terutang pada periode masa depan sebagai akibat perbedaan temporer kena pajak. Liabilitas ini tidak diakui untuk perbedaan temporer antara nilai tercatat dan dasar pengenaan pajak dari investasi. Pada operasi asing, ketika perusahaan bisa mengontrol periode pengembalian dari perbedaan temporer dan kemungkinan bahwa perbedaan itu tidak akan dibalik di masa depan yang dapat diperkirakan. 10. Estimasi kerugian komitmen dan kontingensi adalah perkiraan kerugian yang mungkin terjadi akibat tidak dipenuhinya komitmen atau terjadinya kontingensi yang mungkin terjadi di masa depan. Perkiraan ini diperlukan untuk menggambarkan risiko dan kewajiban yang mungkin timbul dalam laporan keuangan perusahaan. Terakhir, beban yang masih harus dibayar adalah beban yang sudah terjadi dan harus dibayar, tapi belum dibayarkan dan belum dicatat dalam pembukuan akuntansi. Selanjutnya ada kontingensi. Nah, secara umum semua provisi bersifat kontingen karena tidak pasti dalam waktu atau jumlah. Namun, IFRS menggunakan istilah kontingensi untuk liabilitas dan aset yang tidak diakui dalam laporan keuangan. Nah, adapun liabilitas kontingensi adalah tidak diakui dalam laporan keuangan karena yang pertama, kewajiban yang belum dipastikan sebagai kewajiban kini. Yang kedua, kewajiban kini tidak berkemungkinan besar bahwa pembayaran dilakukan. Yang ketiga, kewajiban kini di mana estimasi yang andal tidak dapat dilakukan. Contohnya adalah perkara pengadilan di mana perusahaan mungkin mengalami kekalahan. Yang kedua adalah jaminan sehubungan dengan kolektibilitas piutang. Kemudian ada aset kontingensi, yaitu aset yang mungkin timbul dari kejadian masa lalu dan keberadaannya akan dikonfirmasi dengan terjadinya atau tidak terjadinya kejadian di masa yang akan datang dan tidak sepenuhnya berada dalam pengendalian perusahaan. Aset kontingensi umumnya yang pertama yaitu kemungkinan penerimaan uang dari hadiah, donasi, dan bonus. Yang kedua, kemungkinan pengembalian dana dari pemerintah dalam sengketa pajak. Yang ketiga, kasus pengadilan tertunda yang kemungkinan besar hasilnya menguntungkan. Nah, kita lanjut dalam analisis kontingensi pada Bank BCA. Nah, pada laporan posisi keuangan di liabilitas, Bank BCA mencantumkan estimasi kerugian komitmen dan kontingensi. Adapun CLK-nya salah satunya adalah di nomor 22. Mari kita lihat di nomor 22, yaitu estimasi kerugian komitmen dan kontingensi. Nah, estimasi kerugian komitmen dan kontingensi terdiri dari yang pertama dari pihak berelasi, yaitu fasilitas kredit yang belum digunakan. Kemudian fasilitas letter of credit yang diberikan yang tidak dapat dibatalkan. Selanjutnya ada di pihak ketiga, terdiri dari fasilitas kredit yang belum digunakan. Adapun fasilitas letter of credit yang diberikan yang tidak dapat dibatalkan dan bank garansi yang diterbitkan. Pada tahun 2022 dan 2023, di 2003 mengalami penurunan. Nah, adapun di CALK nomor 27 juga membahas komitmen dan kontingensi. Nah, pada tanggal 31 Desember 2023 dan 2022, komitmen dan kontingensi grup adalah sebagai berikut. Komitmen terdiri dari tagihan komitmen, yaitu fasilitas kredit yang diterima dan belum digunakan. Adapun yang lainnya, selanjutnya ada liabilitas komitmen, terdiri dari fasilitas kredit kepada nasabah yang belum digunakan. Adapun fasilitas kredit kepada bank-bank lain yang belum digunakan, fasilitas letter of credit yang diberikan kepada nasabah yang tidak dapat dibatalkan. Kemudian ada kontingensi, yaitu ada tagihan kontingensi pada bank garansi yang diterima. Kemudian ada liabilitas kontingensi, bank garansi yang diterbitkan pada nasabah.
Kemudian ada lagi informasi tambahan, yaitu bank menghadapi beberapa tuntutan hukum, pengurusan administrasi, dan klaim yang belum terselesaikan yang berhubungan dengan kegiatan usaha bank. Tidak mungkin untuk memastikan apakah bank akan memenangkan masalah atau tuntutan hukum tersebut atau dampaknya jika bank kalah. Namun, manajemen bank yakin bahwa hasil keputusan masalah atau tuntutan hukum tersebut tidak akan membawa dampak yang signifikan pada hasil usaha, posisi keuangan, dan likuiditas bank. Selanjutnya, saya akan menjelaskan mengenai provisi. Provisi adalah pencatatan kewajiban yang belum pasti jumlah dan waktunya. Namun, berdasarkan historical atau pengalaman masa lampau, kemungkinan besar kewajiban ini akan terjadi sehingga masih bisa diperkirakan. Nah, ini digunakan untuk mencatat potensi pengeluaran di masa depan. Pada PT Bank Sentral Asia (TBK) ini, provisi dicatat pada cadangan kerugian penurunan nilai. Contoh yang pertama terhadap adanya provisi di PT Bank Sentral Asia (TBK) adalah giro pada bank lain. Nah, giro pada bank lain ini adalah dana milik suatu bank yang ditempatkan di rekening giro di bank-bank yang lain, misalnya untuk keperluan likuiditas atau pembayaran. Giro ini memiliki resiko penurunan nilai meskipun kecil. Resikonya adalah bahwa bank tempat dana ditempatkan bisa gagal bayar, misalnya karena bank yang ditempatkan giro itu tadi bangkrut, terkena sanksi, atau pembekuan operasional. Maka harus diukur potensi kerugiannya. Nah, cadangan kerugian penurunan nilai atas giro pada bank-bank lain juga termasuk sebagai bagian dari provisi penurunan nilai aset keuangan dan harus diakui jika terdapat ekspektasi kerugian kredit. Kemunculan provisi berikutnya adalah pada cadangan kerugian penurunan nilai pada tagihan akseptasi. Nah, tagihan akseptasi sendiri adalah aset keuangan bank yang timbul dari transaksi akseptasi vessel ekspor atau import, di mana bank menyetujui membayar pihak ketiga atas nama nasabah pada waktu tertentu di masa depan atas vessel tersebut. Transaksi akseptasi atau tagihan akseptasi ini memiliki resiko penurunan nilai karena nasabah atau pihak yang meminta menerbitkan vessel tadi bisa saja gagal bayar saat tanggal jatuh tempo. Maka dari itu, PT Bank Sentral Asia (TBK) ini membuat adanya cadangan kerugian penurunan nilai pada tagihan akseptasi.